Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini majelis kedua dengan membaca kitab Tafsir Kalimat Tauhid. Tafsir kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah, yang mana di pertemuan pertama kita sudah baca ucapan dari Syekh Muhammad bahwa kalimat tauhid adalah kalimat taqwa. Dia adalah tali Allah yang kuat, yang Allah jadikan, yang Ibrahim jadikan sebagai kalimat yang tetap di keturunannya. Dan beliau tegaskan bukan yang diinginkan dengan kalimat tauhid sekedar mengucapkan dengan lisan tanpa mengetahui arti dan maknanya. Karena orang munafik beliau katakan berucap dengan lisannya, cuman bersamaan dengan itu mereka menjadi penghuni neraka paling bawah. Makanya perlu kita mengetahui apa makna dari kalimat tauhid ini, supaya kita tidak seperti orang-orang munafik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, supaya kita tidak salah dalam menerjemahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dan ini lebih besar, yaitu memahaminya. Karena kalau salah menerjemah, maka kita akan salah memahami kandungannya. Kata beliau rahimahullah, fa'lam. Maka ketahuilah. Sekarang sudah akan masuk di inti pembahasan. Fa'lam, maka ketahuilah. Anna hadhil kalimata nafyun wa itsbatun. Ketahuilah bahwasannya kalimat ini, yaitu la ilaha illallah, ada dua rukunnya. Ada dua rukunnya. Kalau gugur satu rukun, maka gugur la ilaha illallah. Rukun pertama ada namanya nafyun, penafian, peniadaan. Bahasa Arabnya nafyun, peniadaan. Rukun kedua wa itsbatun, penetapan. Jadi ketika kita mengatakan la ilaha illallah, di dalamnya ada dua rukun ini. Penafian itu rukun pertama, peniadaan. Rukun kedua, penetapan. Sekarang pertanyaan kita, mana yang rukun pertama dan mana rukun kedua? Kata beliau, penafiannya adalah nafyul ilahiyah, menafikan ilahiyah, penghambaan. Yaitu dari rukun pertama. Dari ucapan kita, la ilaha. Itu namanya menafikan ilahiyah. Menafikan yang namanya Tuhan. Yang diibadahi dan yang disembah. Ketika kita katakan la ilaha, penafian ilah. Penafian sembahan. Dari siapa? Amma siwallah. Dari selain Allah.
Saya ulangi, berarti ketika kita mengatakan la ilaha sampai situ, itu rukun pertama itu. Berarti kita menafikan, meniadakan, menghapus, menghilangkan sembahan, penghambaan, peribadatan, amma siwallah, dari apa saja selain Allah. Makanya orang musyrikin tidak berani ucapkan ini. Ketika Nabi berkata kepada mereka, Qul la ilaha illallah. Katakan, la ilaha. Tidak ada sama sekali sembahan yang berhak kita sembah illallah, kecuali Allah. Orang musyrikin tidak mau bilang. Apa jawabannya? Aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah ini Muhammad datang membawa agama baru, menjadikan Tuhan cuma satu? Perhatikan jawaban orang musyrikin. Ini menunjukkan ketika kita mengatakan la ilaha, artinya tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan yang boleh kita sembah dari selain Allah. Beliau akan tegaskan sebentar. Siapa saja itu apa saja. Kata beliau, minal mursalin, dari para rasul. Tidak boleh kita menjadikan para rasul sebagai ilah. Karena Allah katakan, Nabi katakan, dalam seruannya, la ilaha. Tidak ada yang boleh dijadikan Tuhan. Tidak ada yang boleh dijadikan sembahan. La minal mursalin, kata beliau, dari para rasul, hatta Muhammadin, hingga walaupun itu Muhammad. Walaupun Muhammad, Nabi sangat memerangi orang yang menjadikan beliau sekutu Allah. Bahkan dalam ucapan. Nanti akan datang insya Allah di sebagian pelajaran di masa yang akan datang, pembahasan kitab Tauhid, bahwa datang seorang sahabat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, Masya Allahu wa syi'ta. Apa yang Allah dan kamu kehendaki. Jadi dia samakan. Apa yang Allah dan kamu sama-sama. Sama kedudukannya. Allah di samping, Muhammad di samping. Sama begini. Sejajar. Seperti orang yang pasang poster. Alhamdulillah masjid ini tidak ada syirik. Yang orang pasang itu lafaz Allah, sampingnya lafaz Muhammad. Jadi dia samakan begini. Apa yang Allah kehendaki dan kamu. Dia bilang ke Nabi. Apa kata Nabi? Langsung di tempat. Karena ini masalah tauhid. Aja'altani lillahi niddan. Apakah kamu menjadikan saya ini tandingan untuk Allah? Kul, katakan. Masya Allah wahda. Apa yang Allah semata kehendaki. Bilang. Tidak boleh kita katakan. Nabi saja tidak boleh kita bilang begitu. Apalagi kepada selain Nabi. Tidak boleh kita bilang apa yang kamu kehendaki. Ke orang yang di hadapan kita. Tidak boleh. Harus apa yang Allah kehendaki. Bahkan tidak boleh kita bilang apa yang Allah kehendaki dan kamu. Salah. Itu syirik dalam lafaz. Makanya Nabi bilang, kamu mau menjadikan saya tandingan Allah? Tidak boleh. Katakan apa yang Allah kehendaki semata. Iya. Karena kehendak kita tidak mungkin terjadi kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Kita hanya bisa berencana. Apa yang kita dapat itu kehendak Allah semata. Bukan kehendak kita semata. Yakin itu. Iya. Ini harus kita pahami.
Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memasukkan dalam kitab Tauhid, termasuk syirik lafaz adalah ucapan orang, laulal battah la suriqal mata. Kalau bukan karena suara bebek ini yang berteriak, maka akan kecurian kita. Jadi ada orang punya bebek di rumah, masuk pencuri, ribut bebeknya. Akhirnya pencurinya tidak ambil. Langsung dia bilang, kalau bukan kan ini bebek, sudah kecurian kita. Syirik dalam lafaz. Tidak boleh. Walaupun kita punya 1000 bebek, kalau Allah kehendaki, pasti dicuri. Ini bukan masalah bunyinya bebek itu, tapi Allah yang telah menetapkan dan menentukan. Iya. Ini yang harus kita hati-hati. Jadi tidak boleh kita gandengkan. Tidak para nabi. Wa minal malaikah, tidak pula Allah itu digandengkan dengan malaikat. Hatta Jibril. Hingga Jibril. Belum sebutkan 2 ya. Manusia yang paling utama, Nabi Muhammad. Malaikat yang paling utama, Jibril. Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja tidak boleh. Nabi kita. Apalagi selainnya. Dari manusia yang lain. Siapa lebih mulia daripada Nabi? Tidak ada. Beliau adalah Sayyid Waladi Adam. Pimpinan anak Adam. Kalau ada orang bercerita bahwa dia lebih mulia dari Nabi Muhammad, dipastikan dusta. Itu karangan yang dia karang. Iya. Itu karangan yang dia karang, dia dusta atasnya. Dan malaikat yang paling mulia Jibril. Bersama dengan itu, tidak boleh kita duakan dengan Allah. Iya. Syekh Shalih Al-Fauzan beliau berkata, min aslahis sholihin, ya, fa aslahal bashar Muhammad, wa aslahal malaikah Jibril. Manusia paling soleh Muhammad. Malaikat yang paling soleh Jibril. Wa ma'ahadha law anna ahadan ya'budu Jibril au ya'budu Muhammad fa innahu yakunu musyrikan khalidan finnar. Ini Muhammad orang paling soleh. Jibril malaikat yang paling soleh. Tapi bersamaan dengan ini, kalau ada seorang menyembah Jibril, ada seorang menyembah Muhammad, maka dia musyrik kekal di neraka. Musyrik kekal di neraka. Inilah yang membuat marah orang-orang yang menyembah kuburan. Karena dikatakan musyrik kekal di neraka. Mereka tidak terima itu. Muhammad saja, padahal cuma disalahkan, cuma ditegur dia menyembah orang soleh. Muhammad saja. Nabi yang paling utama. Kalau ada orang menyembahnya musyrik, kekal di neraka. Kekal di neraka. Maka yang boleh katakan, fadlan an ghairihima minal anbiya'i wassolihina. Apalagi selain dari keduanya. Dari para nabi dan orang soleh. Ini rukun pertama. Ketika kita katakan, saya ulangi, ketika kita katakan, la ilaha, itu rukun pertamanya. Kalau kita ucapkan itu, berarti kita meniadakan seluruh yang namanya penghambaan dan peribadatan kepada selain Allah. Para rasul, malaikat. Apalagi selainnya. Itu rukun pertama. Rukun kedua, wa itsbatuha lillah. Ucapan kita, illa Allah. Illallah. Ini rukun kedua. Apa artinya? Itsbatuha lillah. Dan kita hanya menetapkannya untuk Allah semata. Kita tiadakan dari apapun, siapapun selain Allah.
dan kita hanya tetapkan untuk Allah. Itulah makna tauhid. Yang lain kalau ditetapkan penghambaan kepadanya, maka itu penghambaan yang batil. Penghambaan yang batil. Penghambaan yang hak adalah kalau ditetapkan hanya untuk Allah. Ini makna la ilaha illallah menurut ahli sunnah wal jamaah. Didukung oleh banyak ayat. Ayat pertama pendukung makna ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi annallaha huwal haqq." Demikian itu karena Allah lah yang hak. Allah sendiri menyatakan seperti itu di surat Al-Hajj ayat 62. Dzalika bi annallaha huwal haqqu. Demikian itu karena Allah, karena sungguh Allah huwal haq. Kalau orang tahu ilmu tafsir, maka dia akan pahami makna ayat ini dengan terang. Karena antara lafaz Allah dengan lafaz al-haq, yaitu mubtada dan khobar, isim anna dengan khobarnya diantarai oleh huwa. Huwa ini namanya domir al-fasl. Domir fasl dalam kaidah tafsir tufidul ikhtisas, memberikan faedah pengkhususan. Jadi kalau kita artikan ini ayat sesuai dengan kaidah tafsir, dzalika bi annallaha huwal haqq. Demikian itu karena binya sebab, demikian itu karena sungguh Allah huwal haq, semata-mata yang hak. Hanya dia yang hak, karena maknanya pengkhususan. Yang lainnya gimana? Sebenarnya kalau sampai di situ, seandainya ayatnya sampai di situ, sudah sempurna itu. Karena ketika katakan hanya Allah yang hak, ini kan yang tersurat. Tahu yang tersurat, yang terlafaz. Berarti tersirat darinya, terkandung di dalamnya, berarti selain Allah batil. Kan hanya Allah yang hak. Selain Allah berarti batil. Tapi bagaimana lagi kalau ditambah oleh Allah? Ditambah setelahnya, wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Sama. Dan sungguh apa yang, ini isi mausul, memberikan faedah umum. Sungguh apa yang, apapun itu, yang mereka seru dari selain Allah, huwal batil. Dialah yang batil. Jadi kalau ada orang menyeru kepada selain Allah, maka itu benar dia serunya, tapi batil. Benar tapi di atas kebatilan. Kan kalau kita bilang, kamu bohong, kamu seru itu. Nah dia sendiri lakukan. Maka benar tapi batil. Benar tapi batil. Wa annallahu al-aliyul kabir. Dan sungguh Allah lah yang maha tinggi, lagi maha besar. Yang lainnya di bawahnya Allah. Yang lainnya kecil. Kecil. Inilah ayat yang dipakai oleh ahli sunnah wal jamaah, bahwa makna tauhid adalah la ilaha bihaqqin. Tambahkan kata hak. Karena di ayat tadi. La ilaha bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang hak. Jangan lupa itu. Dalam terjemahan. Mulai saat ini harus kita ngomong begitu. Biasakan lisannya. Tidak ada yang berhak disembah
illallah, kecuali Allah. Kalau kita tidak tambahkan kata hak, bahaya. Sebentar saya akan contohkan tafsir terjemahan yang populer di kalangan filsafat, di kalangan sufia. Sebentar. Kita banyak terpengaruh dengan lisan filsafat. Kalau bukan filsafat, sufi. Iya. Itu makna yang benar. Coba perhatikan kembali ceramahnya Ustaz Khidir, Ustaz Dul. Gimana caranya menerjemahkan la ilaha illallah. Coba dengar kembali. Mungkin kita dengar tapi tidak terlalu amati cara menerjemahkannya. Pasti dia bilang tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Coba nanti kita bisa dengar kembali ceramah-ceramahnya. Apalagi Ustaz Khidir lebih sering menyinggung la ilaha illallah. Tidak ada satu ceramah pun dari ceramah Ustaz pasti ada la ilaha illallahnya. Iya. Coba lihat nanti terjemahannya. Karena itu adalah terjemahannya ahli sunnah. Selain itu, bukan terjemahan ahli sunnah. Iya. Ini ayat pokok. Ayat kedua, di antara yang mereka tafsirkan la ilaha illallah itu adalah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, adalah berdasarkan surat Al-Kahfi. Ini saya pilihkan surah-surah yang sering kita baca. Kita bisa bacakan surah Al-Kahfi ayat terakhir. 110. Penutupnya. Di situ ada ayat. Wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Itu makna tauhid itu. Itu makna la ilaha illallah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang mengharap perjumpaan dengan Robnya, hendaklah dia beramal soleh. Itu pertama. Kalau kamu berharap berjumpa dengan Allah dengan hati dan wajah yang bahagia, yang berseri-seri, dengan harapan terima catatan lewat tangan kanan, falyamal amalan soleh. Syarat pertama, beramal. Tapi itu tidak cukup. Lanjutkan syarat kedua. Wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Tidak menduakan seorang pun. Lihat. Tidak adan. Kata adan nakiro. Semua orang sudah belajar cara menafsirkan ayat. Pasti paham ini ayat. Karena kata adan nakiro berada di konteks nahi. Larangan. Dan itu memberikan faedah umum. Tidak. Larangan. Jangan dia menduakan seorang pun dengan beribadah kepada Tuhannya. Artinya, apa makna apa ini? La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Jangan duakan siapapun apapun dengan Allah. Ini makna la ilaha illallah. Demikian pula surat An-Nisa 36. Wa'budullaha. Itu ilallah. Sembahlah Allah. Itu ilallah. Wala tusyriku bihi syai'a. Ini la ilaha. Jangan kamu menduakannya dengan sesuatu apapun. Tidak nabi, tidak malaikat. Apalagi selain. Mungkin kita paham ini makna. Inilah makna la ilaha illallah. Sekali lagi. Menurut ahli sunnah wal jamaah. Ada tafsir kalimat tauhid. Ya. Menurut orang-orang wahdatul wujud. Ya. Seperti Ibnu Arabi dan yang semisal dengannya dari orang-orang yang mengatakan bahwa Allah di mana-mana. Allah menyatu dengan dirinya. Dia tidak bagi dua bahwa ada pencipta dan ada yang dicipta. Pokoknya semua yang ada itulah Allah. Itu ucapannya wahdatul wujud. Iya. Orang-orang yang mengatakan Allah di mana-mana.
Bahkan Allah menyatu dengannya. Apa makna la ilaha illallah menurut mereka? Hati-hati. Mereka ketika ditanya apa arti la ilaha illallah, mereka akan bilang la ma'buda illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Bahkan kita sendiri sering bilang begitu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada kata hak. Orang-orang ini golongan sufi. Sufi yang sudah tingkat tinggi ini. Allah menyatu dengan dirinya. Iya. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Berarti apapun yang disembah itulah Allah menurut dia. Kalau ada orang menyembah sapi, Tuhan itu. Jadi apa yang disembah oleh orang Nasoro, dia sembah Tuhan. Kalau dia menyembah Isa, itu Tuhan. Iya. Apapun, pokoknya walaupun dia menyembah kerbau, Tuhan itu yang disembah. Karena tidak ada sembahan kecuali Allah. Artinya, apa yang disembah, itulah Allah. Jangan kamu salahkan. Kan yang penting dia yakini itu Allah. Itu Tuhan. Itu makna menurut mereka. Bahkan lebih kejam dari itu, mereka punya tafsir kedua. La ilaha illallah, maknanya menurut mereka, la maujuda illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Jadi semua yang ada ini Allah. Kamu siapa? Tahu dirimu kamu siapa? Kamu itu Tuhan. Karena semua yang ada itu Allah. Jadi dia tidak membagi bahwa ada pencipta dan ada yang dicipta. Tidak bagi sama sekali. Pokoknya apapun yang ada, itulah Tuhan. Na'udzubillah. Ini orang paling sesat sedunia. Dihukumi oleh para ulama, murtad. Keluar dari Islam orangnya. Ibnu Arabi dan semisalnya, murtad. Ini lebih kafir daripada musyrik. Iya. Ini mereka bilang begitu. Iya. Jadi Allah itu menurut mereka menyatu dengan alam. Menurut mereka. Kesalahannya dari banyak sisi. Banyak sekali sisi kesalahannya. Dia melawan Quran. Quran menyatakan Allah di atas. Allah di atas. Wahuwal ali. Dia Allah yang maha tinggi. Dia bilang di mana-mana. Iya. Dia menentang hadits Nabi yang sangat banyak. Yang menyatakan Allah itu di atas. Bahkan dia menentang fitrah. Orang kalau berdoa pasti ke atas. Kalau semua yang hadapan kita itu adalah Allah, dia akan minta kepada orang depannya. Bahaya mereka. Dia benarkan orang menyembah patung, pohon, sungai, laut. Ya, itu yang dia yakini Tuhan. Iya. Membenarkan kekafiran. Ini maknanya. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Menurut mereka. Menurut ulama kalam, filsafat. Ini banyak menjamur apalagi sekarang di mana-mana filsafat. Iya. Apa tafsir la ilaha illallah menurut mereka? Kita tahu apa? Ketika ditanya apa makna la ilaha illallah, mereka bilang la qadir alal ikhtira' wal khalq wat tadbir wal ijad illallah. Tidak keluar dari keyakinan Abu Jahal, Abu Lahab ini dia. Iya. La ilaha illallah menurut mereka tidak ada yang mampu mencipta, mengadakan, mengatur kecuali Allah. Ini keyakinan musyrik. Kalau ditanya siapa yang menciptakanmu, dia akan bilang Allah. Dia akan bilang Allah. Orang filsafat ini makna la ilaha illallahnya. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Tidak ada pengatur kecuali Allah. Itu arti yang mereka dengungkan dimanapun. Orang filsafat. Ahli kalam. Iya. Tentunya ini tidak benar. Bahkan ini sesuai dengan agama orang musyrikin. Yang sudah lewat bersama kita di kitab Qawaidul Arba. Kalau kita bertanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan bilang apa? Allah. Itu.
di atas agama musyrikin itu. Karena orang musyrikin mengatakan la yaqdiru alal khalqi illallah. Tidak ada yang mampu mencipta kecuali Allah. Orang musyrikin itu. Wala yuhyi illallah. Tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah. Wala yumit illallah. Tidak ada yang mematikan kecuali Allah. Wala yarzuqu illallah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Ini tauhid rububiyah. Bukan makna la ilaha illallah. Bukan makna la ilaha illallah. Terakhir yang ketiga, tafsirnya orang-orang ikhwanil muslimin hari ini. Ia yang dinamakan oleh para ulama ikhwanul muflisin. Orang-orang yang merugi. La ilaha illallah menurut orang pergerakan. Yang hari ini mendengungkan dan menganjurkan di mana-mana khilafah Islamiyah. Iya. Menurut mereka la ilaha illallah la hakima illallah. Tidak ada yang bisa menentukan hukum kecuali Allah. Makanya kalau ada orang yang berhukum dengan hukum selain Allah, langsung dia mau demo, mau turunkan. Dia yang mau naik. Seakan-akan kalau dia naik langsung dia bisa ubah. Ini hayalannya mereka. Yeah. Jadi kenapa mereka memberontak? Benarkan demo, padahal kalau lihat mereka orang beragama atas nama Islam. Kenapa? Salah dalam la ilaha illallah. Menurut mereka tidak ada yang menentukan dan memberikan hukum kecuali Allah. Kecuali Allah. Jadi fokus mereka terkait dengan makna la ilaha illallah hukum. Hukum. Makanya sedikit-sedikit protes hukum. Iya. Sedikit-sedikit yang dia protes hukum. Iya. Ini mereka. Maka tentunya semua ini adalah makna yang tidak benar. Yang benarnya tadi makna yang pertama. Makna yang pertama. Makanya belum singgung sedikit ini orang-orang. Iya, yang menamakan dirinya wali. Fa'lam, ketahuilah. Anna hadhil uluhiyah allati tusammihal ammah fi zamanina. Ketahuilah bahwa penghambaan yang seperti ini yang dinamakan oleh orang umum sekarang, orang-orang awam sekarang di zaman kita ini as-sir wal wilayah. Sir dan wali. Wal ilah menurut mereka al-wali. Tuhan menurut mereka wali. Jangan heran dia datang ke wali dia sembah. Oh, dia cium tangannya bolak-balik. Sudah mati diambil tanahnya. Menurut mereka ilah, menurut mereka wali. Orang sekarang lebih. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang orang-orang sekarang namakan wali. Iya. Wa huwa alladhi yusammunahu al-fakir wasyekh. Yang mereka namakan kadang al-fakir. Siapa itu al-fakir? Siapa itu? Syekh. Yang lebih umum wa tasmiyatul ammah dan penamaan orang keumuman sayyid. Sayyid. Siapa itu? Sayyid. Sayyid itu walaupun tidak sholat yang penting sayyid. Sudah punya kartu surga. Yang penting sayyid. Iya. Pokoknya kalau dia sayyid sudah. Bawa air, sentuh sedikit, selesai. Iya. Ini sayyid bahagia juga karena ada amplop. Iya. Tapi yang bodoh yang bawa air. Sudah keluarkan uang, syirik. Syirik. Yang orang namakan sayyid. Wasbahada dan yang serupa dengan ini. Kan orang beda-beda menamakan. Beda-beda menamakan. Wadhalika annahum yadunnun. Demikian itu bahwasanya mereka menyangka. Ini setelah beliau katakan tadi. Wa idza fahimta dzalik. Ini tadi sebelumnya. Kalau kamu telah paham itu. Bahwa makna la ilaha illallah adalah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah saja. Kalau kamu sudah paham itu.
fata'ammal al-uluhiyat allati athbataha Allah ta'ala li nafsi. Perhatikanlah penghambaan yang Allah tetapkan untuk dirinya. Wa nafaha an Muhammad, yang Allah nafikan, Allah hapus, Allah tiadakan dari Muhammad. Wa Jibril dan Jibril wal ghairihima, dan selain dari keduanya. Ayyakuna lahum minha mithqala habbatin min khardal. Perhatikan, dinafikan bahwa ada dari mereka sebesar darah, sebesar biji yang paling kecil dari bentuk penghambaan. Tidak ada sama sekali. Yang Allah nafikan itu. Iya, Allah nafikan. Maka ketahuilah, semua yang orang namakan masa sekarang ini, apapun namanya, dari bentuk penghambaan selain Allah, ketahuilah, itu adalah penghambaan yang batil. Kenapa? Belum sebutkan alasannya. Wadhalika annahum yadunnun. Demikian itu karena mereka menyangka. Annallaha ja'ala liqawasil khalqi indahu manzilah. Bahasanya Allah menjadikan orang-orang khusus dari makhluknya memiliki kedudukan. Yardo, bahwa Allah ridho. Ayyal tajil insan ilaihim. Seorang boleh untuk kembali kepadanya kalau lagi susah. Menghadap kepadanya kalau lagi susah. Wa yarjuhum, dan mengharap kepada mereka. Wa yastaghitsu bihim, dan beristighatsah, meminta perlindungan kepada mereka. Wa yaj'aluhum wasitatan bainahu wa bainallah. Mereka jadikan perantara antara dia dan Allah. Ini, ketahuilah, ini adalah penghambaan yang batil. Ini peribadatan yang batil. Yang tidak cocok dengan makna la ilaha illallah. Makanya beliau tegaskan, "Falladhi yaz'umu ahlu syirki fi zamanina annahum wasaituhum." Maka orang pelaku syirik, langsung beliau katakan, pelaku syirik yang mereka sangka di zaman kita ini bahwa mereka adalah perantara antara mereka dan Allah. Humul ladzi yusammihimul awwalun al-aliha. Itulah yang orang dulu namakan Tuhan. Sembahan. Kalau orang musyrikin dulu, ini Tuhan kami Lata, ini Tuhan kami Uzza. Orang sekarang halus, ini bukan Tuhan tapi ini wali. Ini sayyid. Ini syekh. Ini syekh. Iya. Mereka, dia kasih halus namanya. Dia tidak namakan dengan sembahan. Kata Syekh Muhammad, yang orang bilang itu sekarang, itulah yang dinamakan oleh orang dulu Tuhan. Sama, karena sama-sama disembah. Beda nama. Beda nama. Karena orang kalau diingatkan itu kesalahan, dia ganti nama. Dia ganti namanya. Beda nama, hakikatnya sama. Faqaulur rajul falwasitahu wal ilah. Perantara menurut mereka itulah Tuhan. Faqaulur rajul la ilaha illallah. Maka ketika seorang berkata la ilaha illallah, ibtalun lil wasaid. Berarti dia membatalkan wasilah selain Allah. Harus kita pahami itu. Ketika kita bilang la ilaha illallah, berarti kita batalkan semua selain Allah. Kita hanya tetapkan hanya untuk Allah. Itu harus kita pahami. Jangan sampai kita bilang la ilaha illallah, kita masih meyakini ada sesuatu yang diatur oleh selain Allah. Iya, hati-hati. Ini makna la ilaha illallah. Setelah itu, beliau akan memberikan contoh. Iya. Dan ini kita sudah ambil sebagiannya di kitab Qawaidul Arba. Iya. Apa buktinya? Bahwa orang yang menafsirkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, atau tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah, itu adalah penafsiran yang salah. Maka beliau menyebutkan setelahnya bukti. Nah, setelahnya adalah
penjelasan bukti. Iya. Makanya beliau berkata, kita baca dulu sedikit. Wa idza aradta an ta'rifa hadza ma'rifatan tammatan fadzalika bi amrayn. Kalau kamu ingin mengetahui bahwa makna la ilaha illallah tadi itulah yang benar, selain itu adalah salah, kamu ingin mengetahuinya dengan pengetahuan yang sempurna, maka bisa kamu lihat dengan dua perkara. Al-awwal, yang pertama, an ta'rifa anal kuffar. Ini ringan ini karena kita sudah pernah ambil. Kamu mengetahui bahwa orang-orang kafir, alladzi qatalahum Rasulullah, yang diperangi oleh Rasulullah, wa qatalahum wa abaha amwalahum wastahalla nisa'ahum, Nabi perang membunuh mereka, membolehkan mengambil harta mereka, menghalalkan perempuan mereka, kanu mukirrina lillahi subhanahu, mereka mengakui untuk Allah Subhanahu wa taala bitauhidi rububiyah, dengan tauhid rububiyah. Wa huwa annahu la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yuhyi wa la yumitu wa la yudabbirul umur illa Allah wahda. Itu mereka mengakui bahwasanya tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang menghidupkan, mematikan, tidak ada yang mengatur segala perkara kecuali Allah saja. Itu Nabi perangi. Berarti tafsir yang mengatakan tidak ada pencipta kecuali Allah, itu tafsir musyrik. Belum memasukkan dari Islam. Kama qala ta'ala, ini surat ayat dikatakan di Qadul Arba. Sebagaimana Allah firmankan, Qul mayyarzuqu minas samai yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakan, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian? Ini pertanyaan Nabi kepada musyrik. Diperintahkan oleh Allah. Katakan, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amman yamliku sam'a wal absar, atau siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayy minal mayyit. Ini pertanyaan-pertanyaan semuanya ini. Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyit minal hayy, yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amr, dan siapa yang mengatur seluruh perkara? Fasayaquluna Allah, maka mereka akan mengatakan Allah. Jawaban musyrik. Fakul, maka katakan wahai Muhammad, afala tattaqun, tidak kalian bertakwa, hanya menyembah Allah saja, lakukan perintahnya, tinggalkan larangannya. Kalau memang kalian mengaku itu. Ini bukti pertama. Bab tafsir, tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah, tidak ada yang beri rezeki kecuali Allah. Ini belum kita benar dalam menafsirkan la ilaha illallah. Maka yang belum berkata, wahadi mas'alatun adimah. Maka ini masalah besar. Jalilah, masalah yang utama. Muhimmah, masalah penting. Sangat penting kita tahu. Lebih penting daripada kita tahu sholat. Daripada kita tahu zakat. Daripada kita tahu haji. Lebih penting. Karena batal haji tak kalau salah dalam la ilaha illallah. Umroh, zakat, puasa, semua batal kalau tidak pernah, apalagi juga bahkan sholat. Tanpa la ilaha illallah yang benar, batal. Wahya anta arif, yaitu kamu tahu. Annal kuffar, bahasanya orang-orang kafir. Alladzina qatalahum Rasulullah, yang Rasulullah memerangi mereka. Syahadu bihada kullih. Mereka menyaksikan semua ini. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Mereka menyaksikan semua itu. Mereka bersaksi. Wa mukirruna bihi, mereka mengakuinya. Wa ma'ahada, bersamaan dengan ini, lam yudkhilhum dzalika fil Islam, belum memasukkan mereka dalam Islam. Kalau muslim pasti tidak diperangi. Tapi karena hanya mengakui Allah adalah satu-satunya pemberi rezeki, belum muslim, Nabi ratakan mereka. Nabi perangi mereka. Walam yuharrim dima'ahum, itu tidak mengharamkan darah mereka untuk ditumpahkan. Wala amwalahum, tidak mengharamkan harta mereka. Wa kanu aidon yatasaddaqun, bahkan bayangkan, hati-hati tertipu dengan sedekah tapi tidak benar la ilaha illallah. Bahkan mereka, kata Syekh, bersedekah
mereka bersedekah. Wa yahujjun, mereka berhaji. Orang musyrikin berhaji di Baitullah. Iya. Wa ya'tamirun, mereka berumrah. Wa yata'abbadun, mereka beribadah. Wa yatrukuna asya, mereka meninggalkan beberapa hal. Minal muharramati, dari hal-hal yang diharamkan. Khaufan minallah, karena takut dari Allah. Berarti masalahnya adalah bukan masalah bersedekah, berhaji, berumrah, meninggalkan larangan dan perintah. Bukan itu masalahnya. Masalahnya yang pertama, tauhid sudah benar atau tidak. Walakinnal amru tsani, akan tapi perkara kedua lah, huwallazi kafarahum, yang membuat mereka kafir. Nabi kafirkan mereka. Wa ahalla dima'ahum, Nabi halalkan darah mereka. Wa amwalahum, halalkan harta mereka. Wa annahum lam yashhadu lillahi bitauhidil uluhiyah. Mereka tidak mempersaksikan kepada Allah dengan tauhid uluhiyah, bahwa satu-satunya yang berhak disembah hanya Allah. Itu masalah mereka. Apa itu tauhid uluhiyah? Supaya kita tidak salah. Wa tauhidul uluhiyah, tauhid uluhiyah maknanya, artinya, wa huwa alla yud'a wa la yurja illallah wahdah la syarikalah. Itu namanya tauhid uluhiyah. Bahwasanya tidak dimintai doa. Tidak ada yang digantung kepadanya harapan kecuali Allah saja. Tidak ada sekutu baginya. Wala yustaghatsu bighairi, tidak dimintai perlindungan dan pertolongan kecuali Allah. Tidak kepada selain Allah. Wala yudbahu lighairi, kalau ada orang benar tauhidnya, maka tidak akan pernah dia menyembelih untuk selain Allah. Tidak mungkin dia pergi sembelih di sungai, laut, pohon. Tidak. Wa man dzabah li ghairihi faqad kafar. Hati-hati ini. Kata beliau, wala yundar li ghairi, tidak bernadar kepada untuk selain Allah. Wala lam li malakin muqarrabin, tidak kepada malaikat yang didekatkan. Wala nabiyyin mursal, tidak kepada nabi yang diutus. Faman istaghatsa bi ghairi, siapa yang meminta pertolongan saat genting kepada selain Allah, faqad kafar, sungguh dia kafir. Makanya Nabi perangi. Wa man dzabah li ghairi, siapa yang menyembelih untuk selain Allah, faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir. Wa man nadzara li ghairi, siapa yang bernadar untuk selain Allah, faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir. Wa asbah dzalik, dan yang semisal dengan itu. Ini kandungan pertama. Nanti akan ditegaskan lagi oleh beliau insyaallah di lanjutan ucapan beliau. Setelahnya kita cukupkan dulu. Kita adzan baru masuk di pertanyaan. Insyaallah kita usahakan satu kali pertemuan lagi jika dimudahkan. Baik, kita lanjut sini dengan menjawab pertanyaan yang masuk. Apa hukumnya menjaharkan basmalah saat imam? Sah solatnya. Sepakat para ulama, siapa yang menjaharkan basmalah saat solat, sah solatnya. Tapi menyelisih Nabi. Jadi bedakan masalah sah solatnya dan menyelisih Nabi. Kata Anas dalam hadits Bukhari Muslim, Salaitu khalfan Nabi wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman kanu yaftatihuna al-qira'ata bi alhamdulillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awalil qira'ah wala fi akhirih. Saya salat di belakangnya Nabi. Kata Anas, saya salat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, adalah mereka membuka bacaan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Mereka tidak menyebutkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, di awal bacaan, tidak pula di akhir. Inilah sunnah dalam salat. Tidak dijaharkan basmalah. Tapi orang yang menjaharkan basmalah sah salatnya. Cuman
tidak sesuai dengan yang Nabi sholat. Tidak sesuai dengan yang Nabi lakukan. Wallahualam. Ustadz mau tanya apa hukumnya bekerja menjadi tukang parkir? Tolong dijelaskan. Tukang parkir kalau kita bekerja menjaga betul, ya, barangnya orang, motornya orang, ya, kita namanya tukang parkir. Parkir artinya memarkirkan. Memarkirkan. Kita mengaturkan. Ya, tadi saya buka kamus besar. Parkir artinya mengaturkan motor, mobilnya orang. Ya, parkir, memarkirkan. Memarkirkan. Ya, parkir itu ada parkir cuma-cuma dalam kamus besar. Artinya parkir gratis. Ada yang perbayar. Ada yang perbayar. Dan itu masuk dalam pekerjaan. Masuk dalam beramal dengan tangan. Bekerja dengan tangan sendiri. Tentunya di tempat yang memang di situ kita dibolehkan. Ya, untuk ya bekerja sebagai orang yang memarkirkan motor atau mobilnya orang di situ. Ya. Wallahualam itu termasuk pekerjaan yang mubah. Ya, termasuk pekerjaan yang mubah. Dan satu saja yang perlu diperhatikan. Ketika kita menjadi tukang parkir, ya, selama tidak ada larangan dari pemerintah, maka kita adalah muhsin. Hanya orang berbuat baik. Itu saja yang menjadi catatan harus dipahami oleh semua orang yang menjadi tukang parkir. Bahwa kita hanya sebagai muhsin. Hanya orang menawarkan jasa kebaikan kepada orang yang punya motor. Artinya apa? Ketika kita hanya orang berbuat baik, maka kalau tidak dikasih, jangan marah. Kan ma'alal muhsinin min sabil. Orang yang berbuat baik tidak dicela. Kalau orang kasih juga, jangan dicela. Jadi kalau tidak kasih, jangan dicela. Sebagian orang kalau tidak dikasih, Masya Allah. Iya. Keluar ucapan-ucapannya. Kalau dia ada orang berjenggot, tidak bayar. Ustadz apa aja? Pernah ada teman dia bilang, Ustadz Taibalau ini. Dia bilang begitu. Padahal ini dia cuma muhsinin. Kecuali dibilang, tolong jaga helmku motor. Itu namanya sudah disuruh. Ini kan ada orang masuk. Dia tanpa tawaran. Tanpa ada ikatan kontra. Berarti kan dia berbuat baik. Kalau dikasih Alhamdulillah. Kalau tidak, Alhamdulillah. Tidak boleh dia cela orang. Itu saja. Itu yang perlu diperhatikan. Jangan sampai ya kita muhsinin. Orang yang mau berbuat baik, terus kita gugurkan gara-gara ucapan. Gara-gara ucapan. Kalau dikasih Alhamdulillah. Kalau tidak dikasih, kan muhsin. Kita dapat pahala dengan menjaga mobilnya orang, menjaga motornya orang. Jadi tukang parkir juga bisa dapat pahala lebih banyak. Bisa dapat pahala lebih banyak. Karena dia menjagakan hartanya orang. Menjagakan hartanya orang. Wallahualam. Izin bertanya Ustaz, tidak apa-apa Ji. Tidak apa-apa Ji itu Ustaz. Mantan bosku setiap tahun kasih anakku ampau. Setiap dia Imlek. Iya, apa-apa itu. Iya. Itu masalah. Iya. Kalau dikasih kita tidak boleh pakai. Iya, kita tidak boleh memakainya. Kita kasih saja di kebutuhan umum. Jalan, WC, selokan. Iya. Tidak boleh kita pakai. Afdol mana berdoa di dalam solat atau setelah solat? Ya, masing-masing banyak anjuran dalam hal tersebut. Iya. Kalau ada anjuran khusus, maka di situ afdal. Seperti dalam solat dianjurkan saat sujud. Dianjurkan saat tasyahud. Iya. Tentunya saat dianjurkan disitulah yang utama. Di luar solat kita dianjurkan doa setelah adzan. Antara adzan dan iqamah. Dianjurkan doa sepertiga malam terakhir. Iya. Kapan dianjurkan? Maka itu afdal. Itu namanya lebih
utama. Karena syariat tidak menganjurkan kecuali hal yang utama. Izin bertanya Ustadz, teman Anas sedang sholat. Dan dalam keadaan tahiyat akhir, anaknya datang dan menggigit jari telunjuk. Pertanyaannya Ustadz, sahkah sholat beliau? Karena sewaktu tangannya digigit, dia berteriak. Iya. Jadi, lagi tasyahud, datang anak gigi jari. Dia berteriak, sah nggak sholatnya? Sah. Sah. Karena dia berteriak, tidak dia sengaja. Iya kan? Yang tidak sah itu, lagi sholat tiba-tiba dia sengaja teriak. Tidak sah sholatnya. Karena sholat tidak cocok untuk pembicaraan orang. Tapi kalau dia tidak sengaja, dia refleks begitu. Sama dengan waktu sahabat. Dia bersin langsung dia bilang, Alhamdulillah. Nabi tidak mengatakan ulang sholatmu. Nabi cuma nasihati. Bahwa sholat tidak cocok untuk ucapan itu. Kalau lagi sholat kita tidak ucapkan Alhamdulillah walaupun bersin. Yang mendengar juga tidak boleh bilang Yarhamukallah. Tidak. Jadi Nabi ingatkan. Kata para ulama seandainya itu batal sholatnya. Maka Nabi akan suruh ulang. Tapi Nabi cuma menasehati. Sholat tidak cocok untuk itu. Ya kan? Kita katakan juga sama seperti tadi itu. Kalau dia tidak sengaja, maka sholatnya tetap sah. Ana pernah dengar hadits ketika adzan dikumandangkan, kita dianjurkan untuk diam berhenti beraktivitas. Kemudian mengikuti muadzin. Salah satu keutamaannya kita diam sejenak agar kelak kita dimudahkan ketika sakratul maut. Apakah hadits ini sahih? Wallahu alam kalau dimudahkan ketika sakratul maut. Iya, ketika sakratul maut, wallahu alam. Ada keutamaan tentunya yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, dari hal-hal yang orang mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin itu diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Wallahu alam kalau itu saya belum tahu. Apa Ustadz, bagaimana hukum membasuh kepala bagi akhwat? Apakah boleh hanya di ujung kepala saja atau apabila menggunakan hijab boleh hijab saja yang dikenakan air ketika wudhu? Baik, seorang perempuan yang sedang menggunakan hijab dan dia berwudhu, boleh dia mengusap di atas hijabnya. Bukan kena air ya, usap itu cuma membasahi tangan dan jalankan tangan di atas kepala kalau kita tidak pakai imamah bagi perempuan, bagi laki-laki kalau perempuan tidak pakai hijab. Dan kalau laki-laki lagi pakai imamah, boleh dia usap di atas imamah. Perempuan yang sedang pakai jilbab, boleh dia usap di atas jilbabnya. Boleh. Ya dia usap di atas jilbabnya. Ummu Salamah mengusap di atas jilbab. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh dia usap di atas jilbabnya. Dengan dua ketentuan, boleh di atas jilbab saja langsung. Dan boleh dimulai dari ubun-ubun depan kepala ini. Kemudian lanjut di jilbab. Dia lanjut di jilbab. Itu dua cara yang disebutkan terkait dengan perempuan mengusap di atas jilbabnya. Sini pertanyaan berikutnya terkait pembagian warisan. Bagaimana hukum pembagian warisan kepada anak laki-laki yang ibunya masih hidup? Apakah bisa ibu membagi sesuai keinginannya kepada anak laki-laki dan perempuan? Ini tidak ya. Tapi tergantung itu harta siapa. Iya. Karena kalau itu hartanya bapak yang meninggal, maka bukan sesuai dengan keinginannya ibu. Sudah diatur dalam syariat. Ya, ibu ada jatahnya. Kalau punya anak, ya,
dia dapat 1/8 dari harta, sisanya untuk anaknya laki-laki dan perempuan. Laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Iya. Bukan itu kalau harta bapak. Kecuali itu adalah hartanya ibu, maka terserah ibu dia mau bagi dengan ya urusan dia. Kalau hartanya, karena orang boleh membagi harta semasih hidup. Tapi itu bukan warisan namanya. Pemberian orang tua kepada anak. Bukan warisan, itu masuk di hibah. Iya. Dalam pemberian, sama-sama diberi. Itu ketentuannya. Sama-sama diberi. Ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan. Saat orang membelikan baju anaknya, dia belikan semua baju anaknya. Cuman kan tidak harus sama ukuran. Tidak harus sama ukuran. Itu namanya pemberian saat hidup. Pemberian saat hidup itu bebas diatur. Yang penting dia beri semua anaknya. Adapun hartanya si mayat, sudah ada aturannya. Karena masalah warisan, Allah tidak wakilkan kepada kita. Allah sendiri sudah membaginya. Dan bagaimana apabila terjadi perselisihan ketika anak laki-laki ingin sesuai ketentuan agama yaitu 1/2, tetapi pribadi dari anak laki-laki ini tidak mencerminkan mengamalkan agama di kehidupan sehari-harinya. Kadang begitu. Sebagian orang sebenarnya kalau sesuai dengan kepentingannya, dia berdalil dengan agama. Banyak orang begitu. Iya. Laki-laki biasanya kalau ada kepentingan pakai agamamu. Perempuan karena tidak ada kepentingan, enggak, bagi rata saja. Orang itu begitu. Kalau ada kepentingan pakai agama, kalau tidak maka tapi dalam hal ini mau dia orang yang cerminkan agama atau tidak, enggak, tunaikan saja haknya. Enggak usah kita berpikir berbicara ini orang pakai agama tapi tidak mencerminkan seperti itu. Enggak. Pokoknya selama itu haknya, bagi saja. Daripada kita berselisih dan lebih lama lagi dibagi, akhirnya kita juga meninggal, tambah luas perselisihan di anak. Itu masalah. Seharusnya tadi yang bertanda tangan kita hanya berdua, kita meninggal, akhirnya yang bertanda tangan adalah anak. Kalau masing-masing punya 5 anak, jadi harus 10 yang bertanda tangan. Belum lagi yang sudah kemana-mana, sudah jauh, belum lagi ada lagi yang tidak setuju. Itu masalah. Makanya dalam masalah pembagian harta, ketika sudah tahakkuk mautul mayyit, ketika sudah nyata si mayat sudah meninggal, bagi saja. Jangan lama-lama. Makin lama kita simpan, maka makin besar terbuka perselisihan lebih luas. Karena harta itu orang tidak ada tuanya. Tidak ada tuanya. Afwan Ustadz izin bertanya, jika saya membawa anak pergi kajian dan dia mau BAB atau buang air kecil dan saya mencebokinya, apakah wudhu saya batal atau bagaimana Ustadz? Tidak. Wudhu itu hanya batal dengan apa yang keluar dari kita. Mungkin bisa kita pahami? Wudhu itu hanya batal dengan apa yang keluar dari kita. Itu pun harus jalur bawah. Mohon maaf, yang keluar dari kita maksudnya jalur bawah. Belakang atau depan. Bahkan tiba-tiba keluar cacing lari. Pokoknya yang penting jalur bawah. Batal wudhu. Kalau keluar dari jalur lain, tidak batal. Tidak batal wudhu. Ya apalagi yang keluar dari orang lain. Iya, keluar dari anata. Tidak batal wudhu tak. Cuman kalau kita cebok anata, harus bersih kita dari najis. Kan begitu? Kan air besar, air kecil anata adalah najis. Maka kita harus bersih. Kalau ada melengket, batal sholat kita. Bukan batal wudhu. Batal sholat karena ada najis. Karena ada najis. Jadi itu dibedakan. Wallahualam. Pertanyaan terakhir. Alhamdulillah. Ustadz, bagaimana dengan suami yang kalau setelah makan dan qadarullah, apa ini? Qadarullah badannya sakit
dalam kurung perut atau dada selalu menyalakan makanan yang sudah dimakan. Iya, tidak boleh. Tidak boleh. Itu pertama sekali. Itu tidak mencerminkan seorang yang di atas sunnah ya. Yang di atas pengikutannya dengan Nabi. Nabi ma'abat aman kot. Tidak pernah mencela makanan sama sekali. Tidak pernah. Belum kalau tidak suka, belum tidak makan. Kalau suka ya belum makan. Tidak pernah belum mencelanya. Apalagi menyalahkan. Sakit perut salahkan Lombok. Salahkan dirimu. Kenapa kau makan? Seharusnya begitu. Sudah tahu bahwa itu kalau saya makan akan sakit perut. Kok kita makan seharusnya. Salahkan dirinya. Salahkan dirinya. Dan bilang. Qadarallahu ma syafa'al. Ya, takdir, ketentuan dari Allah. Apa yang dikehendaki yang dia lakukan. Saya sudah berusaha mau menghindar, makan lagi. Iya, mulut ngomong beda, tangan jalan. Itu kan harus, tidak boleh kita cela makanan, tidak boleh. Tidak boleh kita mencela makanan. Iya, wallahu a'lam. Kita cukupkan, alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.